Nilai angin sejukkan hati, menunjuk petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ridhomu dan juga Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, senang banget. Udah rame banget di studio nih. Ada warna ungu, orange, biru. Mudah-mudahan saya nggak salah warna. Ada warna pink. Karena kalau masalah warna ini masalah sensitif. Ini gara-gara ada Tosca nih, semenjak muncul Tosca tuh saya jadi bingung. Yang dipakai Mas Adli baju warna apa? Ini biru ya? Hah? Biru. Ini Tosca. Itu kan gara-gara Tosca sama biru tuh saya suka keder. Udah kalau gitu ibu-ibu aja deh yang penting deh. Jangan saya, coba kita tanya dulu ibu-ibu yang sebelah kiri saya yang baju ungu dari mana ibu? Masya Dari Allah. Padang, Sumatera Barat. Wah, assalamualaikum Padang. Wah seneng banget nih. Pagi-pagi Lihat sebelah orang kiri ada Padang. Jadi ingin mau masuk ke rumah makan Padang ya? Kalau saya Berarti ingat saya keripik kalau balado. saya kalau ngeliat suami saya kayak masuk ke rumah makan Padang terus tuh. Semuanya Ya, tangkap orang Padang. dari Selanjutnya nih, belakang. yang di bawahnya yang ada yang merah-merah nih dari mana ibu-ibu? Yang di bawah dulu. Yang depan juga. Dari Bandar Dari Lampung, Bandar dari Lampung. Sumatera juga, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Ya Allah. Jauh-jauh. Udah dari Sumatera ada 2 kelompok nih. Coba yang di belakang saya yang warna pink. Ada krem-kremnya juga nih kayak satu kelompok Ini nih. namanya peach. Oh peach ya Yang Ustaz. ini Oke, peach. Iya, iya. Tapi Tuh ada kan. 4 orang yang beda warna. Nggak Iya. tahu dari mana ya? Gak kebagian Oh, seragam. sama-sama. Langsung aja Pak Ustadz, dari mana ibu-ibu? Dari mana Bu? Dari Cilacap. Tepuk tangan dulu dong Sunda dari nih, orang Sunda. Cilacap. Yang biru dari mana? Oh Bandar Lampung. Bandar Lampung. Sama yang sebelah sini sama ibu dari mana ibu? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak udah datang ke Islam Itu Indah. Nah Bu, hari ini kita ketemu bintang tamu kita banyak Bu, rombongan. Karena dia itu grup. Ada Naura. Mana dia nih Naura nih? Assalamualaikum Naura. Nah, Boleh masuk ini. ya. Yeay. Tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh Naura. Dulu Naura itu punya pengantin baru. Mana pengantin barunya? Pengantin baru Ini dan dia. ibu baru. Wah. Iya. Ada pengantin lama juga nggak ada ya? Pengantin lama nggak ada. Nih Gimana gimana kabarnya? kabarnya setelah banyak ada yang menikah, ada yang punya anak, kesibukannya Naura gimana nih? Alhamdulillah yang baru nikah sih. dulu? Yang baru nikah aja. Ya pokoknya ada kesibukan baru, ngurus suami gitu. Wow, Masya Allah. Ini yang 2 kapan segera menikah nih? Insya Allah cepat ya. Oh Jangan gitu ya. digituin. Ustadz Syam, kalau kira ada yang menikah, tolong dibantu doa maksudnya. Jangan diem aja, bantuin. Bantu biar doa segera. ya. Doa Pak doang. Ustadz. Doa Iya. doang. Saya juga sebenarnya belum menikah. Iya, nggak ada yang nanya kalau gitu. Saya sih nganjurin Ustaz untuk tetap Iya. setia. Oh gitu ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Naura, boleh duduk dulu dong. Terima kasih. Boleh duduk Naura silakan. terima Tepuk tangan dulu dong Bu, buat Naura Bu. Masya Allah nih, ibu-ibu saya mau tanya Bu. Ibu-ibu punya rahasia nggak Bu? Punya ya Bu ya? Kalau punya rahasia, orang lain perlu tahu nggak Bu? Bu, Enggak kalau ya, Bu, punya ya? rahasia suami perlu tahu nggak Bu? Ya. Tapi pernah nggak Bu ada rahasia ibu yang orang-orang tahu? Tiba-tiba temennya tahu, ada Bu? Ada ya Bu Ya ya? iyalah, ibu curhatnya sama satu komplek jadinya semuanya tahu. Bukan Ustazah Oki, Jadi gimana? ibu-ibu itu curhat satu orang. Tapi Orang itu cerita sama orang lain, Oh, iya, kalau jangan ember cerita-cerita berarti. lagi ya. Jangan cerita-cerita Kalau lagi sudah ya. diceritakan sama orang, ingat ya, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita, kalau sudah keluar, sudah bukan milik kita lagi. Ih. Jadi jangan nggak usah marah kalau tiba-tiba yang kita rahasiakan kepada orang tiba-tiba menyebar, siapa suruh bongkar rahasia. Iya. Aja. Nih hari ini makanya kita angkat temanya adalah, tema kita hari ini adalah, shh, rahasia ya.
Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang ya. Rahasia. Rahasia ya Bu ya. Nah, itu Nih bukan Bu, rahasia lagi. kalau kita Udah bicara keluar masalah itu udah rahasia ini luar biasa nih Bu. Setiap orang pasti punya rahasia nih Bu. Setiap orang pasti punya rahasia. Nah kalau Nina nih, saya pengen tahu nih. Nina, nah itu dia, kalingan tadi Ustaz Oki. Nina punya rahasia nggak? Punya dong. Punya rahasia? Punya dong. Masa punya rahasia? Siapa sih yang gak punya rahasia? Pasti punya. Ada yang mau diceritain nggak tentang? Ya rahasia kok Oh bisa rahasia yang nggak boleh ceritainnya. Terus gimana dong ceritanya kalau kayak gini nih? Coba kalau misalnya rahasia Nina ada yang pernah bongkar nggak? Ada yang pernah tahu nggak tentang rahasia Nina? Sejauh ini Ada kadang-kadang kali. ada sih yang bocorin bilangnya iya aku nggak akan bilang kok, cerita aja sama aku gitu. Tahu-taunya ada orang yang denger, siapa lagi kalau bukan dari misal itu. gini, lagi ngejelek-jelekin temen, aduh aku tuh sebel banget sama orang itu, dia tuh pribadinya begitu-begitu. Si orang ini nyampein ke dia. Iya. Pernah nggak? Iya, Berarti pernah pernah kayak gitu. ngejelek-jelekin orang juga. Enggak, bukan Iya. jelek-jelekin. Lagi ngomongin orang, bukan ngejelek-jelekin. Tapi Nih. Gibah itu namanya. Ih. Gibah. Tuh Nina ada yang mau ditanyain nggak masalah tentang tema kita hari ini yang rahasia ya? ini aja aku pengen tahu kalau dalam Islam sendiri sebenarnya makna rahasia itu apa sih Pak Ustadz? Oh Ustazah. itu dia makna rahasia itu apa Bu? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu? Biasanya yang paling banyak rahasianya itu perempuan. Nah makanya Pak Ustadz, Iya gitu kalau ya, gitu Ustadz. kita kasih kesempatan. Laki-laki jarang ada rahasianya. Iya, kasih kesempatan Ustazah Oki yang menjawab apa makna dari rahasia. Nah Ustazah Oki, kita tanya dulu nih sekalian nih Ustazah Oki untuk menjelaskan semuanya nih Ustazah. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Nina. Apa sih makna dari rahasia ini dan apa memang harus disimpan sendiri atau memang boleh ada yang tahu tentang rahasia kita? Mohon izin waktunya silakan. Baik. Membicarakan mengenai rahasia. Apa sih makna dari rahasia? Kalau menurut KBBI Bu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia adalah segala sesuatu yang tersembunyi dan kita tidak ingin orang lain tahu. Ibu punya rahasia dari suami Ibu? Apa rahasianya? Rahasia dong. Membicarakan mengenai rahasia, Allah juga punya rahasia. Nggak cuman kita, Allah, Rasul, dan yang lain-lain punya rahasia. Apa rahasia Allah? Ketika kita di dalam rahim seorang ibu ketika berusia 120 hari atau 4 bulan Allah tiupkan ruh, Allah juga sudah memberikan kita waktu, jodohnya, mautnya, apalagi Bu? Rezekinya sudah Allah tentukan. Tapi Allah rahasiakan itu kan. Allah sibak, Allah buka dalam Al-Quran tapi hanya sedikit saja. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi Allah rahasiakan kapan waktunya, di mana matinya, keadaannya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Allah rahasiakan. Allah katakan juga setiap manusia ini berpasang-pasangan. Tapi Allah rahasiakan siapa jodoh kita, siapa namanya, gimana rupanya, kapan ketemunya, kapan nikahnya, Allah rahasiakan. Masalah rezeki, Allah juga janji, Allah katakan semua yang bernyawa bahkan binatang melata pun Allah berikan rezekinya, Allah jamin rezekinya. Tapi Allah rahasiakan berapa dapatnya harta itu misalnya. Kenapa? Kenapa harus ada rahasia-rahasia seperti itu? Bahkan Allah rahasiakan masa depan. Ya nggak Bu? Tapi kok ada orang yang tahu ya tentang masa depan ya? Padahal yang tahu tentang gaib Allah saja. Hati-hati, orang-orang yang tahu masa depan mungkin saja dari jin. Jin mengambil berita dari langit kemudian disampaikan kepada seorang yang tahu masa depan itu kemudian ditambah dengan 100 kebohongan. Jadi yang tahu perkara gaib itu hanya Allah saja. Jadi kalau ditanya apa sih, kenapa sih harus ada rahasia-rahasia? Coba Bu, kalau nggak ada rahasia. Kita sudah tahu matinya umur 60 tahun misalnya. Kira-kira kita akan jadi orang lalai dan menunda-nunda kebaikan nggak? Matinya masih lama, 60 tahun ini. Ibadahnya ntar aja udah 59 tahun aja taubatnya. Ya nggak Bu? Kira-kira kalau kita sudah tahu jodoh kita, kira-kira kita ikhtiar nggak? Enggak. Mungkin aja ada rasa sombong karena yakin pasti sudah di tangan. Bener nggak? Makanya itu kenapa Allah merahasiakan supaya kita kembali pada Allah, merintih dan berdoa kepada Allah. Kalau sudah tahu masa depan mungkin kita jadi orang yang tidak mau berdoa lagi kepada Allah. Membicarakan mengenai rahasia, ada rahasia-rahasia yang boleh disebarkan, bukan rahasia lagi namanya ya. Ada rahasia-rahasia yang harus disembunyikan. Rahasia adalah segala sesuatu yang disembunyikan. Yang harus disembunyikan apa itu Bu? Dosa-dosa kita, itu rahasia. Allah merahasiakan dosa-dosa kita, tapi banyak dari kita membuka rahasia dosa-dosa kita. Pasangan kita tanya, coba ceritain dong dosa masa lalu kamu seperti apa.
Saking kita pengen jadi solihah banget nih, kita ceritain semuanya. Dulu ya Pak, saya tuh pernah begini, pernah begitu. Padahal Allah sudah tutup aib ibu, Allah sudah tutup aib kita buka aib kita lagi. Kata Allah apa? Aku ini sudah menutup aib di pagi hari, tapi ada orang-orang yang buka aibnya sendiri di sore hari. Aku sudah tutup aib hamba-hambaku di sore hari, tapi ada yang buka lagi di pagi harinya. Orang-orang ini yang tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa dosa-dosa itu harus dibuka-buka lagi sementara Allah sudah menutup aib? Nggak ada yang namanya pengakuan dosa sama manusia, tidak ada. Tutup dosa itu. Pun yang disembunyikan adalah selain dosa, yaitu amalan-amalan solih. Tadi malam aku sholat tahajud loh, aku tuh biasa sholat tahajud setiap hari. Ada rasa sombong. Kalau untuk memotivasi boleh, makanya inama amalu biniat, segala sesuatu bergantung pada niatnya. Makanya amalan-amalan sunnah diperintahkan untuk disembunyikan. Masya Makanya Allah. dikatakan apa? Orang yang berpuasa, puasa sunnah itu meminyaki dirinya dan menyisir rambutnya supaya kelihatan seger. Oh, supaya diselimurin orang nggak tahu kalau dia puasa. Tapi kita udah Gitu. tahu kalau Ustadz puasa, kalau minyak-minyak dikit bibirnya berarti puasa. Iya, tapi susah. Bedain Ustadz sama puasa nggak puasa tetap lari-larian. Oh iya benar-benar. Nah gini, alhamdulillah jangan pernah menjadikan alasan ibadah sunat menyebabkan kewajiban itu gugur. Nah, Kan banyak begitu, betul, betul. lemes. Anak-anak nih yang biasa puasa Senin Kamis di sekolah, lemes di kelas. Oh. Salah. Karena menuntut ilmu itu wajib, puasa sunat itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi harusnya lebih semangat Betul. daripada yang tidak puas. Masya Allah. Nih nanti kan kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang rumah. Kita berbicara tentang rahasia. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa akibatnya jika kita berbagi rahasia dengan orang lain. Kan kalau kita bicara manusia nih, manusia tuh fitrahnya tuh biasanya suka nggak tahan. Kalau misalnya nggak ngomongin orang, ngomongin diri sendiri. Pokoknya gitu deh intinya deh. Nih mau tahu jawabannya pasti kan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!